Pemerintah membuka kembali jalur tol Bocimi atau Bogor Ciawi Sukabumi setelah sebelumnya ditutup karena ada longsor yang menggerus salah satu sisi jalan tol di kilometer 64+600A pada Kamis 11 April 2024 untuk kebutuhan arus balik. Di bagian yang longsor di jalan tol Bocimi dilakukan pemasangan tiang pancang untuk memperkuat bagian timbunan jembatan yang longsor. Tol yang dibangun untuk menghubungkan kota Bogor dan Kabupaten Bogor dengan kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi ini total panjangnya 53,6 km. Tol ini membantu mengurangi beban di tol Cipularang dan membangun akses menggunakan jalur selatan ketika mudik. Perbaikan sepenuhnya ruas tol Bocimi akan dilakukan setelah libur bersama dan pengerjaannya memakan waktu hingga 3 bulan. Dan meskipun jalan tol ambles, jembatan dipastikan aman dan tidak terdampak ambrolnya badan jalan tol. Pasca longsor di kilometer 64, tol Bocimi kembali beroperasi meskipun hanya menggunakan satu lajur saja. Jam operasional juga masih akan diberlakukan pada jam-jam tertentu. Informasi selengkapnya dari ruas tol Bocimi akan disampaikan jurnalis Metro TV Amelia Narasoma. Amel, bagaimana situasi terkini di ruas tol Bocimi? Apakah ada ketentuan khusus untuk kendaraan yang bisa melintas di jalur sementara operasional ini? Baik Iqbal dan juga Marcel, kondisi pada saat ini di tol Bocimi ini sudah berjalan dengan normal. Memang kemarin sudah diberlakukan untuk membuka jalan tol ini secara fungsional dan operasinya dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini kami sudah memantau sejak pagi tadi tol dibuka pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat tadi bersama dengan KA Induk PJR Tol Bocimi AKP Ahmad Jajuli yang secara langsung untuk memantau dan juga mengamankan bagaimana kondisi di jalan tol ini. Dan ketika memang kita mau melintasi tol Bocimi ini, Iqbal dan juga Marcel, kita akan masuk di kilometer 60 lalu langsung masuk ke lajur Jakarta di KM 62, lalu langsung masuk ke jalur di mana lokasi longsor tersebut terjadi, yaitu di kilometer 64. Di belakang saya Anda dapat melihat memang di lajur Sukabumi ini masih belum bisa dilewati karena memang masih ambles. Dan untuk pengerjaan membenahi jalan tol ini juga masih berkisar 20% saja, sehingga memang dialihkan ke lajur sebelah, yaitu lajur ke Jakarta untuk menjadi tempat di mana bisa dilintasi oleh mobilitas dari masyarakat yang ingin melewati jalan tol ini hingga nantinya masuk ke kilometer 66 sampai akhirnya nanti kita langsung bisa keluar melalui gerbang tol Parung Kuda. Nah, di sini kondisinya pada saat ini terlihat sepi. Tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Ahmad Jajuli bahwa memang ketika di siang hari tidak ada banyak masyarakat yang melintasi jalan tol ini sendiri. Marcel dan juga Iqbal, dikarenakan memang masyarakat lebih banyak yang menggunakan arus balik dari Sukabumi ke Jakarta. Sehingga memang masih bersifat situasional untuk jam buka jam 7 hingga pukul 15. Tadi sempat dikonfirmasi kembali oleh Ahmad Jajuli, jam operasionalnya hanya dari pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat saja. Namun hal tersebut masih bisa terjadi jika memang kondisi sedang tidak baik atau hujan atau mungkin memang terlihat sepi untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan tol dari Jakarta ke Sukabumi. Maka akan dialihkan arus lalu lintas sebaliknya, yaitu dari Sukabumi ke Jakarta. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut bagaimana jam operasional maupun kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk lewat di tol Bocimi ini, berikut pernyataan dari KA Induk PJR Tol Bocimi AKP Ahmad Jajuli. Baik, pagi ini kami akan melaksanakan pembukaan untuk jalur yang bisa dilintasi, yaitu dari kilometer 60 sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Parung Kuda. Dari mulai jam 7 rencananya sampai jam 15 sesuai dengan arahan Bapak Dirgakum, ya. Ini untuk melintas di kilometer 60, ntar masuk jalur ke arah Jakarta di kilometer 62.600. Masuk lagi melintasi jalan yang tadinya longsor, namun sekarang sudah bisa dilintasi hanya kendaraan sedan dan minibus.
Untuk kendaraan selain itu masih dialihkan lewat jalur gerbang tol Cigombong. Lanjut masuk lagi ke jalur arah Sukabumi di kilometer 66.700. Langsung sampai dengan gerbang tol Parungkuda. Saya himbau kepada pengguna jalan yang melintasi tol Bocimi agar lebih hati-hati, kecepatannya dikendalikan. Apalagi di kilometer 64 dari lajur 2 menjadi 1 lajur. Demikian Mbak. Untuk lokasi yang longsor sudah dipasang 2 lapis spel. Yang pertama yang di median sudah dipasang sebanyak 50 spel, yang di bawah juga sudah ada. Lanjut untuk air yang mengalir sudah dialirkan melalui pipa, jadi lebih aman. Insya Allah tidak longsor lagi, apalagi cuaca sekarang cerah. Demikian Mbak. Kalau hujan deras berarti kita stop dulu. Ini lalin kan situasi lalinnya sekarang masih agak ramai di ke arah Sukabumi. Namun kalau dari Sukabumi arah ke Jakarta cukup meriah. Saya sudah koordinasi dengan Pak Kasat Lantas Polres Sukabumi untuk dialihkan jadi yang arah ke Jakarta. Jadi dibalik. Jadi yang keluar arah Sukabumi kita keluarkan ke Cigombong. Gitu Mbak. Baik, melalui konfirmasi dari Bapak Jajuli tadi, memang mengapa hanya diperbolehkan untuk sedan dan juga minibus yang melewati lajur di jalan tol Bocimi ini dikarenakan memang masih terpasang portal sehingga kendaraan seperti mikrobus, bus ataupun truk ini masih belum bisa melewati lajur ini. Dan memang untuk sementara sudah ada penanganan dari pihak pemerintah dan juga Polres yang ada di Sukabumi ini untuk melihat secara langsung bagaimana jalannya proses lalu lintas yang terjadi di tol Bocimi ini. Sehingga memang saat ini untuk bagaimana kondisi di sini pun terpantau sangat lengang dan juga aman. Namun memang Marcel dan juga Iqbal, kita masih belum mengetahui hingga kapan nantinya pembatasan dari jam operasional ini akan terjadi. Karena memang dari pihak Ahmad Jajuli sendiri mengatakan bahwa perbaikan untuk jalan ini masih akan memakan waktu sekitar 3 bulan lagi kurang lebih. Sehingga untuk saat ini untuk membantu lancarnya bagaimana mobilitas kendaraan jelang arus mudik itu maka tol di Bocimi ini masih dibuka hingga saat ini dan kemungkinan nanti ketika arus mudik lebaran sudah berakhir maka jam operasional ataupun pemberlakuan fungsional di tol Bocimi ini juga akan dihentikan untuk sementara hingga nanti perbaikan di tol Bocimi khususnya di KM 64 jalur Sukabumi ini diperbaiki. Sekian laporan dari kami Marcel dan juga Iqbal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Amelia Narasoma melaporkan langsung dari tol Bocimi, Sukabumi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.